Ibu Nur Hayati tadi sudah mengingatkan kita bahwa situasi baru harus selalu ada masalah baru, dan masalah baru itu adalah peluang besar bagi peneliti untuk mengungkap masalah-masalah dan penjelasan-penjelasan baru tentang apa yang dihadapi oleh kita sekarang. Sangat menarik ya, dan Ibu Nur Hayati sudah memaparkan berbagai macam kemungkinan metode topik penelitian yang baru ya dalam konteks pandemi COVID-19. Selanjutnya kita akan mengikuti paparan Pak Profesor Dr. Jumadi yang akan semakin memperkaya kita tentang analisis wacana kritis. Silakan Prof. Terima kasih Mas Zainul. Terima kasih semuanya. Saya di sesi terakhir ini, saya mungkin langsung kepada aplikasi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Baik. Jadi saya akan menyajikan tentang analisis wacana kritis ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut critical discourse analysis. Yang akan saya sampaikan ini nanti dua ya, sedikit perspektif teoritisnya, lalu dari perspektif metodologis. Karena ini waktunya pendek, mungkin seperti Bu Atik tadi lari-lari nih ya. Baik, kita mulai ya. Apa sih wacana itu? Istilah wacana ini muncul dari seorang linguis struktural, yaitu Jelik Aris. Ya, beliau itu linguis struktural ya. Jadi sudah masuk di era 50-an, jadi beliau memperkenalkan discourse analysis ini. Ya. Nah, konsep wacana ini berkembang ya, sesuai dengan perkembangan aliran linguistik. Nah, pada waktu kemunculan awal, itu yang memunculkan kan orang struktural, pandangan struktural, yang melihat bahasa itu dari aspek struktur, berarti bahasa itu ada unsur-unsur di dalamnya. Dari yang paling kecil bunyi, sampai paling atas discourse. Oleh karena itu, orang struktural menganggap bahwa wacana sebagai satuan lingual yang berada di atas tataran kalimat. Jadi wacana itu berarti ya ada paragraf, ada bab, sampai kepada berjilid-jilid lah. Itu pandangan awalnya seperti itu, tanpa melihat bagaimana fungsi dari unsur-unsur bahasa itu. Nah, ini ada kelemahan, banyak kritik ya, sehingga muncullah pandangan fungsional. Pandangan fungsional itu melihat bahasa itu dari aspek fungsinya, ya, bukan hanya dari aspek struktur. Karena struktur tanpa dikaitkan dengan fungsi dia tidak bermakna. Ini konsepnya, terutama mulai dari Halide itu. Ya, ini. Jadi ada poststrukturalis dan yang berikutnya orang yang agak moderat. Poststrukturalis itu menganggap bahwa wacana sebagai penggunaan bahasa, legal use. Ini yang sangat ekstrim, misalnya Foucault ya. Foucault itu poststrukturalis yang melihat dari aspek di luar bahasa sebenarnya, aspek-aspek ilmu ya, dominasi ilmu dan sebagainya. Makanya disebut ilmu itu adalah kekuasaan menurut Foucault. Kan? Lalu berikutnya orang fungsional juga melihat wacana itu sebagai atas tuturan. Nah, kalau tuturan ini sebenarnya ada melihat dari struktur dan juga melihat dari aspek fungsi. Ya. Ini saya lewati saja ini karena kritisnya itu sebenarnya, jadi analisis wacana kritis itu menurut jargon dan Philip ini, dia sebuah teori dan metodologi. Berarti AWK ini, analisis wacana kritis itu menyajikan teori dan juga metodologi. Makanya juga yang saya sampaikan nanti, ya saya ambil salah satu dari Pak Erlo itu. Ya. AWK itu bersifat kritis. Kenapa? Ini pengaruh Habermas ya. Ya, pengaruh Habermas, terutama di tindak komunikatif itu. Ya. Karena ilmu itu harus bersifat reflektif, tidak seperti positivis. Dan juga dilandasi oleh linguistik kritis.
Ya, linguistik kritis itu ada mulai dari Halidian itu. Jadi bahasa digunakan dalam konteks organisasi, ya. Jadi wacana tidak bisa memiliki makna tanpa makna sosial. Ya. Berarti ada hubungan yang kuat antara linguistik dan struktur sosial. Ini konsepnya di dalam AWK itu. Nah, prinsip umum AWK itu ini. Pertama, AWK itu berhubungan dengan masalah sosial. Jadi ya, terkait dengan masalah-masalah sosial, mungkin politik, dominasi, dan seterusnya. Ya, bias gender, dan seterusnya. Pendekatan berkaitan bahasa itu bukan secara inklusif, ya, tetapi dia bersifat interaksional dia. Ya, antara linguistik dan struktur itu terjadi proses. Nah, di dalam AWK dia juga melihat kekuasaan. Jadi kekuasaan di dalam wacana itu seperti apa? Dan kekuasaan wacana itu sendiri. Karena discourse itu punya power. Gitu. Jadi discourse tentang misalnya sekarang pandemi punya power. Ya, punya kekuasaan. Penggunaan bahasa bisa bersifat ideologis. Apakah iya? Iya, karena bahasa itu bisa untuk mengklasifikasi. Ya. Istilah laki-laki, perempuan, feminis, dan seterusnya itu semua klasifikasi. Ya. Wacana itu bisa bersifat historis. Oleh karena itu tidak bisa wacana itu dipahami tanpa dikaitkan dengan konteks munculnya wacana. Nanti kita lihat lebih lanjut. Jadi hubungan antara teks dan masyarakat tidak bersifat langsung, tapi melalui peranata sosial-kognitif. Jadi setiap masyarakat sosial itu dia punya peranata-peranata tertentu, dan itu yang akan mengaitkan dengan wacana. Misalnya orang Kalsel yang sangat religius, mungkin berbeda dengan yang lain. Ya. Analisis wacana itu bersifat interpretatif dan eksplanatoris. Interpretatif itu memaknai teks nanti. Eksplanatoris itu mengaitkan teks dengan luar teks. Misalnya aspek sosial budaya dan seterusnya. Yang terakhir, wacana merupakan bentuk perilaku sosial. Jadi wacana itu memang tidak bisa dikaitkan, tidak bisa lepas dari proses perilaku sosial. Nah, ini tokoh-tokoh. Bapak Ibu kalau mau meneliti nanti bisa, kalau mau menggunakan ini. Nanti saya mengambil yang terakhir ya. Pertama, kalau menggunakan teorinya Foucault nanti, ya, itu yang menjadi fokus Foucault itu terkait dengan power. Ada hegemoni, dominasi budaya, pengetahuan. Makanya ada bukunya arkeologi pengetahuan dan seterusnya. Kata Foucault, distribusi wacana itu dalam masyarakat modern ya di media massa. Ya sekarang ini bisa kita teliti. Ya. Yang kedua dari Fowler. Ini perintis critical linguistic ini. Ya. Jadi menurut Roger Fowler dan kawan-kawan itu, dia melihat bahwa pilihan bahasa itu dibuat berdasarkan aspek-aspek atau kendala-kendala tertentu. Ada ideologi, ada politik, ada kultural. Mengapa kita antipati dengan wacana misalnya kesetaraan gender, misalnya kalau masyarakat religius, dan macam-macam. Ya. Lalu dari Theo van Leeuwen ini melihat bagaimana posisi subjek itu dieksklusi dan diinklusikan di dalam teks. Jadi misalnya kita lihat misalnya pemilu kemarin. Misalnya Metro mengeksklusi siapa, ya, lalu menginklusi siapa, itu kelihatan. Karena di situ memang ada proses ideologi, ada pemihakan dasar. Lalu kalau Saramil ini fokusnya kepada feminis ya, karena beliau juga banyak menulis feminis. Jadi bagaimana wanita itu ditampilkan dalam sebuah teks, misalnya novel, gambar, foto, berita dan seterusnya. Lalu berikutnya Ten van Dijk ini terkait dengan teks
yang ada di dalam media massa ya, tapi analisisnya banyak ke kognisi sosial. Nah, yang terakhir ini dari Fairlo, ini yang akan saya kupas hari ini. Nggak mungkin mengupas semua. Dia membagi analisisnya dalam 3 dimensi, yaitu ada teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Mari kita lihat punyaan Fairlo. Oleh karena itu di dalam Fairlo ini nanti akan saya lihat bagaimana wacana bahasa menurut beliau. Bagaimana teks, bagaimana wacana, bagaimana hubungan teks, proses produksi, proses interpretasi, dan konteks. Lalu di dalam metodologisnya akan saya lihat nanti bagaimana kerangka dan prosedur analisis kalau kita menggunakan model Fairlo. Dan yang terakhir pemilihan topik dan situs-situs atau domain yang bisa kita ambil. Ya, mudah-mudahan ini bisa selesai saya sampaikan ya. Ini teori lah. Menurut Fairlo itu bahasa adalah dan seterusnya lah. Itu bisa dibaca saja ya. Ini karena waktunya singkat ini. Ya, bisa dibaca saja ini. Kelihatan tayangannya? Kelihatan, Prof. Ya, dibaca saja ini. Ya. Sorry, ini ada masalah. Nah, mari kita lihat. Fairlo itu membedakan teks dan wacana ya. Karena terpengaruh Halide. Ini, masyarakat sekarang kan mengacaukan antara teks dan wacana. Teks itu menurut Fairlo itu ada teks lisan dan teks tulis. Jadi teks itu tidak harus tertulis. Jadi teks lisan adalah segala sesuatu yang diucapkan, teks tertulis itu sebuah rekaman tertulis dari apa yang dikatakan. Jadi teks itu merupakan suatu produk sebenarnya. Kalau di dalam analisis sastra itu dia artefak, bukan objek estetik. Jadi dia sebuah produk saja, bukan proses. Sehingga dia bahan untuk interpretasi sebenarnya, itu teks. Nah, wacana keseluruhan proses interaksi sosial yang dalam hal ini sebuah teks hanya merupakan bagian di dalamnya. Itu wacana. Jadi proses ini juga memasukkan proses produksi, karena teks itu diproduksi. Pada waktu proses produksi ada sejarah, ada konteks, dan seterusnya. Itu harus dikaji, harus dilihat kalau kita menggunakan teorinya Fairlo. Ya, yang di dalamnya teks merupakan suatu produk. Setelah diproduk, lalu ada proses interpretasi yang di dalamnya teks ini merupakan suatu sumber. Nah, ini frame dari Fairlo kalau kita menggunakan model Fairlo. Nah, kalau digambarkan seperti ini Bapak Ibu, ya. Teks itu ada proses produksi. Ya, proses produksi teks itu di latar belakang ini kondisi sosial produksi tertentu. Itu harus dipelajari, harus dilihat kalau mau menafsirkan sebuah wacana. Lalu ada proses interpretasi. Kita yang menginterpretasikan ini di latar belakangnya juga aspek sosial budaya, pengetahuan, dan sebagainya. Dan ini ada interaksi. Harus ini ada interaksi. Jangan hanya terfokus pada proses interaksi saja, nanti bisa salah. Atau proses interpretasi di akhir, ya, proses produksinya. Nah, semua itu membuat sebuah konteks untuk memahami sebuah wacana. Nah, ini menurut Fairlo. Nah, ini kerangka analisisnya ya. Berarti kalau kita menganalisis menggunakan model Fairlo, yang pertama kita melihat dalam tataran tekstual dulu. Apa yang dilakukan? Yaitu dilakukan analisis bentuk bahasa dan isi. Fonologinya, tata bahasa, kosakata, semantik, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa lisan ada giliran tutur, dan seterusnya. Ya. Lalu tataran praktik kewacanaan, praktik diskursif namanya. Kalau dalam istilah ini. Bagaimana melihat hubungan antara teks dan praktik sosial? Teks itu digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk apa teks itu?
Juga berkenaan dengan aspek sosial kognitif produksi dan interpretasi tadi. Di semuanya. Jadi teks-teks itu juga kita harus di sini ada intertekstual. Ya. Lalu yang terakhir itu adalah tataran kewacanaan. Ini yang berhubungan dengan aspek organisasi tertentu ya. Nah, di konteksnya seperti apa? Nah, prosedur analisisnya, ya, kalau kita menggunakan model Verlo, pertama tahap deskripsi. Ya, apa yang dideskripsikan tadi, yaitu tingkatan yang berhubungan dengan sifat formal teks. Ya, teks apa yang mau kita deskripsikan? Teks misalnya silang tutur tentang undang-undang HIP, ya misalnya. Lalu tahap interpretasi. Jadi kita setelah melakukan deskripsi, ya aspek-aspek tadi fonologi, morfologi dan seterusnya itu kosakata ya. Lalu kita tahap interpretasi, yaitu berkaitan dengan hubungan antara teks dan interaksi. Jadi interaksi ini maksudnya bisa melihat teks-teks yang jenis interteks. Belum masak. Ya, jadi tidak bisa sebuah teks menurut Verlo itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia berkaitan dengan teks-teks yang lain. Gitu. Lalu berikutnya tahap eksplanasi. Ini mengaitkan dengan aspek sosial budaya, ya. Seperti kemarin pada waktu saya menguji, kalau di dalam kekerasan verbal itu ada kata-kata mak lampir, ya, itu harus tahu secara sosial budaya kata mak lampir itu maknanya apa, ya. Kalau ada genderuwo, apa genderuwo itu? Orang yang tidak mengenal budaya genderuwo mungkin nggak bisa memahami. Jadi di Sontoloyo ya, Prof. Bisa sontoloyo. Ya. Nah, lalu temuan ya representasi sesuatu yang dikaji tadi. Jadi per aspeknya. Nah, kalau proses interpretasinya Verlo membuat ini. Coba ya. Ini gambaran eksplisitnya ini. Gambaran eksplisit dari proses eksplanasi. Coba kita lihat ya. Nah, yang pertama, mari kita lihat ini banyak unsur-unsur di sini. Ya, ini unsur yang di dalam teks ini. Ya, ini unsur di luar teks. Ya, tapi semuanya akan berkait di dalam proses penafsiran itu. Ya, pertama saya fonologi, gramatikanya dilihat ya. Bentuk aktif, bentuk pasif, itu semua juga punya makna tertentu ya. Dilihat di sini. Nah, tadi pemanaannya bisa melalui semantik, bisa melalui pragmatik. Semantik ini bebas konteks, kalau pragmatik dikaitkan dengan konteks tertentu ya. Lalu ada kohesi, ada pragmatik sebenarnya. Ini koherensi sebenarnya, koherensi. Koherensi itu bagaimana pemahaman terkait dengan teks-teks dan seterusnya lah ya. Nah, berikutnya ini terakhir ini. Kalau begitu, maka yang kita pilih adalah bagaimana memilih topik dan situs. Kita bisa memilih misalnya teks-teks di koran, di media sosial. Ini melimpah sekali. Jadi tidak ada masalah untuk kita yang menggunakan analisis wacana kritis ini, sangat melimpah datanya. Apa yang dilihat di sana? Macam-macam. Terserah Bapak Ibu fokusnya mau apa. Misalnya rame tentang HIP. Bisa diteliti tentang wacana silang tutur. Ya, tentang undang-undang itu. Terus apa lagi? Banyak sekali. Di media sosial juga.
Saya meneliti kekerasan verbal dalam Pilpres kemarin ya di media sosial. Ya. Jadi itu salah satu situs yang bisa diambil. Berikutnya mungkin novel. Novel banyak sekali ya yang bisa dianalisis. Apanya yang mau dianalisis? Ya, tadi Bu Nur Hayati juga sudah membuat contoh-contoh. Misalnya ideologi di dalam novel Andrea Hirata misalnya. Ideologi apa yang dia kembangkan di sana? Boleh di sana. Mungkin aspek budaya dan seterusnya ya. Bisa juga pelajaran, buku pelajaran bisa kita ambil sebagai situs. Misalnya apa? Misalnya bias gender dalam teks, buku teks bahasa Indonesia. Ya. Apakah ada bias gender? Ada, bisa dicek itu. Kenapa misalnya ini Ali? Kenapa Ali dulu? Bukan ini Ani misalnya. Dan banyak sekali bias gender di dalamnya. Bisa juga dalam film, ya film-film yang di setel di dunia maya itu bisa dianalisis itu ya. Misalnya ideologi dalam film Sang Pencerah, ideologi apa yang dikembangkan, ideologi apa yang mau diperjuangkan. Mungkin aspek mau meneliti aspek sosial budayanya juga bisa. Dan seterusnya bisa digali. Bisa juga pembelajaran daring bisa diteliti. Saya meneliti representasi kekuasaan dalam wacana pembelajaran di kelas. Nah sekarang karena tidak bisa melihat langsung, bisa yang daring kita analisis banyak sekali, ya. Dan seterusnya. Jadi itu bisa dicari lagi, diperpanjang situsnya. Saya kira itu Pak Zainul secara singkat ya. Yang Terima kasih Prof. Madi. Ya. Terima kasih pada semua peserta. Sebetulnya waktu di jadwal kita sudah lewat 25 menit yang lalu. Tetapi saya sengaja untuk melihat kesetiaan para peserta terutama karena topiknya sangat menarik ya, sangat mencerahkan semua. Hebat kalau kalau cepat diakhiri. Saya tidak ingin cepat-cepat berakhir sih, tapi memang harus diakhiri karena sudah terlambat tadi karena alasan-alasan teknis. Maklumlah, ini namanya juga webinar yang berbasis jaringan tanpa kabel. Ya, selalu pasti ada gangguan-gangguan di tengah jalan dan itu bisa cukup menyita waktu.